Assalamualaikum Baraya Priangan, bertemu lagi bersama saya Irma Normalia di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Seperti biasa, jangan lupa di-share, di-komen, di-like, di-subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. Kita akan segera kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Inilah sosok Ety Guspitawati. Wanita kelahiran Tasikmalaya 21 Januari 1974 itu merupakan salah seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Kepada tim Priangan.com, ia tanpa ragu menceritakan kisah hidupnya. Semasa kecil, Ety mengaku lama tidak tinggal bersama sang nenek. Itu karena kedua orang tuanya seringkali berpergian dari luar ke daerah untuk berdagang. Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya menjadi tempat Ety dibesarkan. Di daerah itu pula, Ety banyak menghabiskan waktu bersama kawan, sehingga baginya Karangnunggal menyisakan banyak kenangan silam yang tak akan pernah terlupakan. Ety kecil mengenyam pendidikan di SDN Cipari, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Saat duduk di bangku sekolah dasar ini, sosok perempuan yang dikenal tomboy itu mengaku punya kelebihan jika dibandingkan dengan siswa lainnya. Kalau sedang belajar matematika, Ety selalu menjadi siswa yang menonjol, karena dirinya cukup pandai dalam urusan hitung-menghitung. Memasuki usia remaja, Ety melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Karangnunggal dan tercatat lulus pada tahun 1989. Menginjak bangku SMA, Ety diminta pindah ke Kota Tasikmalaya untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ia pun melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya dengan mengambil jurusan administrasi. Kenyataan pahit harus ia terima saat duduk di bangku kelas 1 SMK ini, sang ibu meninggalkan Ety untuk selama-lamanya. Meski sulit, tapi takdir adalah takdir, tak bisa dilawan. Seperti dirinya yang sejak kecil tak ada sedikit pun niatan atau cita-cita menjadi seorang anggota dewan. Justru kini ditakdirkan duduk sebagai wakil rakyat. Kembali lagi di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Kali ini narasumbernya cantik sekali. Udah kangen sama yang cantik-cantik ya, karena sudah lama sekali tidak ada narasumber perempuan. Yang kita hadirkan hari ini adalah Ibu Ety Guspitawati Esos. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai PDI Perjuangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali hari ini, semangat ya. Walaupun di sela-sela kesibukan, terima kasih sudah hadir di sini untuk berbincang dengan saya, dengan kita sekalian, berbagi inspirasi. Sebagai perempuan yang luar biasa bisa duduk menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah. Kita tentunya penasaran nih Bu, kita mulai dulu dari masa kecilnya. Ibu lahir dan besar di Tasikmalaya? Tasikmalaya. Tepatnya? Saya lahir di Tasikmalaya, besar di Tasik, cuman SD waktu itu di Karangnunggal, ya sama Tasikmalaya juga. SD Cipari 1, SMP SMEA di SMEA Negeri 1, SMK Negeri kalau sekarang ya. Lalu di STIA, ya udah. Kalau lahirnya memang di Karangnunggal, enggak Bu? Lahirnya di Karangnunggal. Lahir di Karangnunggal? Iya. Lahir di Karangnunggal, sekolah dasar di sana. Di sana. Seperti apa Bu Karangnunggal waktu itu, kan pasti beda jauh dengan yang sekarang? Yang sekarang ya seperti biasa, Karangnunggal yang belum dibangun gitu. Karangnunggal yang masih asri lah, enak gitu. Tapi saya lahir di sana, besar di sini di Kalangsari. Cuman pas mau sekolah waktu itu di Karangnunggal, tinggal sama nenek di Karangnunggal di sana. Oh gitu. Jadi lahir di Karangnunggal, kemudian ibu dan bapak pindah ke Kota Di Tasik. Tasik, di Kalangsari. Tapi ketika mau SD tinggal di sana. Balik lagi ke Karangnunggal. Bersama nenek. Sama nenek sampai SMP di Karangnunggal. Pas SMEA balik ke Kalangsari. Oke, kita mau tahu dulu nih, seperti tadi gambarannya Karangnunggal yang dulu kan masih jauh dari pembangunan lah Bu. Kalau saya tidak salah, tahun-tahun sekian itu jalannya masih sangat memprihatinkan lah ya. Iya, jalannya masih belum bagus. Jauh beda sama yang sekarang. Kenangan masa kecil apa yang tertinggal di Karangnunggal? Yang tertinggal di Karangnunggal yaitu main ke
ke kebun gitu. Pas waktu itu, padahal waktu itu saya di Karangnunggal tinggal sama nenek. Ibu bapak saya di sini sih di Kalangsari. Ibu bapak kan dagang ya, dagang suka ke Jawa, ke Surabaya, Jogja, Solo gitu. Jadi dia bikin konveksi kan di Kalangsari, tapi Pak saya betahnya emang di Karangnunggal. Mungkin kalau di sini berbeda jauh ya kehidupannya sama di Karangnunggal. Kalau di Karang kan enak, jadi kita bebas pergi ke kebun. Kalau di sini kan nggak bisa, kita harus ini harus itu. Kalau di Karang kan bebas, kalau sama nenek kan bebas gitu. Makanya saya betah di Karangnunggal sih. Padahal waktu pas kecilnya di sini di Kalangsari, pas mau sekolah pindah ke Karangnunggal. Karangnunggal SD sampai SMP. SD sampai SMP. Masih ada teman-teman yang sampai sekarang masih kontekan masa kecil? Ada sih, cuman nggak pada di Karang, nggak tahu pada kemana. Jadi lost contact aja gitu. Yang dekat-dekat aja yang masih ada. Yang dekat juga sekarang udah di sini gitu, udah di Tasik gitu. Ibu menjadi aktivis partai. Memang dari kecilnya bercita-citanya apa sih sebenarnya? Kalau dari kecil saya sih cita-cita, kalau yang lain pengen jadi apa, guru, pengen jadi polisi, dokter, ke saya enggak. Pokoknya saya nggak mau diperintah orang gitu. Saya pengen berdikari sendiri ya. Makanya pas waktu nginjak dewasa, emang keturunannya keturunan ya dari sananya seperti gitu. Dagang nggak ada, yang di politik nggak ada. Nggak ada yang keturunan seperti guru ataupun, kan waktu kecil pasti semua juga cita-cita mau jadi apa? Mau jadi guru lah, mau jadi dokter. Pengennya pokoknya yang punya gaji aja gitu kan. Kalau saya enggak, saya pengen berdiri sendiri aja. Justru saya pengen punya anak buah gitu. Wow, keren. Kalau dulu cita-citanya seperti itu, saya nggak mau diperintah orang gitu. Justru saya pengen punya pegawai gitu, punya anak buah. Cita-citanya emang dari dulu seperti itu. Terus di politik juga nggak ada di benak saya, sedikit pun saya terjun di politik. Nggak ada. Membahas tadi orang tua yang pedagang yang sering bepergian. Tapi kedekatannya seperti apa dengan kedua orang tua? Dekat sekali sama orang tua, karena mau nggak mau kan dia yang mengajarkan saya juga di dagang dia, kedua orang tua. Saya juga kan berdagang juga akhirnya, punya anak buah juga akhirnya gitu. Sama sih kayak kedua orang tua. Makanya nggak ada di benak terjun ke politik. Saya terjun ke politik juga kan orang tua setengah-setengah gitu. Jadi gimana? Karena di rumah waktu itu saya ada konveksi kecil-kecilan sih, home industry. Saya bikin mukena, bikin kerudung gitu di rumahnya, kecil-kecilan, bikin kerudung sih. Ada yang pesen, kita bikin. Kalau bapak saya kan emang yang pemasarannya emang bapak gitu. Ada ke daerah Jawa, ke Sumatera juga nyampai gitu. Ini masih membahas kedua orang tua. Kedua orang tua masih ada, Ibu? Mama sudah meninggal waktu itu pas saya kelas 1 SMA, Semea. Mama meninggal. Kalau bapak masih ada. Masih ada sampai sekarang, alhamdulillah ya. Apa pesan yang paling diingat dari kedua orang tua yang sering dinasehatkan kepada Ibu? Iya, kita itu harus mandiri, jangan tergantung ke orang lain, gitu aja. Walaupun kita cewek, tapi kita nanti punya suami juga, kita jangan selalu tergantung ke suami. Kita harus berdikari, kita harus bisa dan harus punya penghasilan sendiri. Seperti itu ya pesan orang tua. Seperti biasa pesan orang tua ke anaknya ya, jaga diri lah, jangan sombong lah gitu. Walaupun kita ada atau enggak, kita tetap harus punya pribadi yang santun gitu aja kalau pesan orang tua. Ini kan lama tinggal sama nenek, berarti kan sekitar 6 tahun ya, dilepas dari orang tua dan tinggal sama nenek. Kalau sosok nenek sendiri pasti deket banget dong, seperti apa, Bu? Deket banget, walaupun nenek saya waktu itu agak streng ya. Kalau nenek, agak galak gitu. Kan kalau pendidikan di sana seperti di Karang, pasti ke agamanya harus bagus ya. Sampai saya kalau bangun subuh, sholat subuh di masjid, ngaji di masjid, pulang
pulang mandi mau sekolah, pulang sekolah lohor harus sekolah agama, habis sekolah agama asar harus ngaji lagi. Waktu itu kan ada biasa seperti di pesantren aja kalau di Karangnunggal gitu. Malam juga nyambung ngaji, ada ngaji kalau sore kan ada kitab gitu, kalau malam ngaji Quran gitu. Pulang isya langsung istirahat, belajar di rumah, belajar pelajaran yang di sekolah, pekerjaan rumah itu abis isya sih pulang ngaji. Emang sih kehidupan di Karangnunggal ya seperti itu. Jadi kita itu harus disiplin. Kalau sama nenek, kebetulan nenek saya kan orangnya tangguh ya, gimana ya, udah ditinggal sama kakek itu pas anak-anaknya masih kecil, jadi pendidikannya itu gimana ya. Tapi saya betah di sana gitu, karena bebasnya kita kalau minggu hari libur kita ke kebun main itunya. Kalau di kampung kan enak ya gitu, suasana juga enak. Saya betah. Kalau dibanding sama di Kalangsari ya emang betah di Karangnunggal waktu itu. Makanya sekolah dilanjutin pas SMP juga di Karangnunggal. Untuk pendidikan sendiri Teh, Ibu, untuk pendidikan sendiri di sekolah dasar dan SMP, Ibu sudah menyukai pelajaran apa? Sebetulnya sih saya tidak menyukai salah satu pelajaran apapun sih, ya sama aja gitu, nggak ada bedanya mau pelajaran apa-apa. Dan saya juga di sekolah tidak termasuk orang yang berprestasi juga, karena jadi sama aja sih pelajaran semua. Kalau menurut saya sama, cuman kalau pendidikan agama emang orang tua mengharuskannya di agamanya yang lebih menonjol gitu. Kalau di Karangnunggal pas waktu itu seperti pelajaran SMP, PMP ataupun semua sama sih kalau menurut saya. Tidak ada ketertarikan dengan pelajaran misalkan suka pelajaran seni. Cuman atau matematik yang agak itu, saya suka menghitung gitu, matematik juga bisnisnya tuh ngitung ya dari situ ya. Iya, emang mungkin di matematiknya saya agak, kalau matematik bisa nggak perlu. Kalau ditanya itu nggak perlu harus coret-coret atau menghitung secara manual, kan dulu masih manual ya, nggak ada kalkulator, nggak pakai kalkulator, nggak pakai HP, nggak apa. Nah, saya suka seperti 2 kali 4 bagi 2 bagi ya jadi hafal gitu. Kalau matematik sih gitu. Itu darah keturunan ya. Businessman, businesswoman jadinya menghasilkan jago hitung-hitungan sampai sekarang nih kayaknya. Ibu kemudian setelah selesai SMP dari Karangnunggal itu kemudian melanjutkan ke Semea Negeri 1 Tasikmalaya. Itu siapa yang memilih, Ibu sendiri atau saya sendiri? Saya tuh waktu pas SMP saya daftar di SPK sebetulnya. Kesehatan ya? Kesehatan. Zaman dulu tuh ada SPK. Iya, SPK. Kalau sekarang seperti Bakti Kencana kayak gitu. Di SPK waktu itu yang daftar itu ratusan, yang diterima 40. Saya masuk 40. Yang 40 itu. Tapi dipikir-pikir jadi gimana ya, nggak serius sayanya. Terus keluar lagi, nggak diambil waktu itu. Bahkan saya itu daftar ke Semea sendiri. Kan dites ya, di Semea dites. Ikut aja tes ke Semea, masuk langsung gitu. Ke SPK dulu waktu itu dites, masuk. Tapi nggak diambil, males. Gini pikirannya, jadi perawat nanti kita harus gini, nggak jadi Jadi nggak diambil waktu itu. Terus mesti ngurusin pasien, kebayangnya di rumah sakit. Kebayangnya gitu kan? seperti itu. Enggak mendingan ke Semea aja, kan ada kalau di Semea kan ada administrasi, ada akuntansi waktu itu. Tapi pas waktu itu saya ngambilnya di administrasi. Iya, daftarlah ke Semea sendiri, daftarnya sendiri. Orang tua nggak tahu. Orang tua kan lagi di Jogja waktu itu. Biasa lagi dagang gitu. Lagi bawa barang. Kalau dulu kan pulangnya seminggu sekali ke Kalangsari, ke rumah itu. Nah, saya itu daftar sendiri, nggak ada yang nganter. Ke SPK juga daftar sendiri, nggak ada yang nganter. Sendiri aja, karena orang tua nggak ada kan. Di Karangnunggal nenek, di sini juga nenek, karena orang tuanya sibuk dia.
Makanya pas waktu itu daftar sendiri, keterima ya di SEMEA. Ngambil, kalau dulu kan kita bebas, mau ngambil apa aja kita bebas dulu. Kalau sekarang yang bagus di akuntansi, kalau dulu enggak. Saya ngambil di administrasi aja, TU waktu itu. Oke. Reaksi kedua orang tua pas tahu SPK ditinggalkan ngambil di SEMEA ada tanggapan? Enggak ada. Kalau orang tua sih diserahkan semuanya. Wow, keren ya. Benar-benar Ya, demokratis silahkan ya. aja mau daftar kemanapun bebas gitu. Nggak harus ke ini ke itu, enggak. Jadi gimana pilihan kita gitu. Di SEMEA pilihan yang memang menyukai hitung-hitungan itu gimana Teh? Itu perkembangannya di pendidikan di pendidikan di SEMEA itu pas kelas 1 ya. Pas kelas 1 saya kan waktu itu nggak aktif sih sebetulnya, cuman waktu zaman ya dulu 91 ya, SEMEA kelas 1 itu saya 91. Yang tinggi suka diseleksi masuk Paskibra gitu. Berarti aktif juga di organisasi? Ya, saya sih nggak suka sebetulnya, nggak suka berorganisasi, nggak suka. Cuman karena badan saya tinggi, jadi saya diambil ikut Paskibra. Pas capek latihan, saya kan males orangnya, gimana sih disuruh-suruh saya nggak mau. Kalau Paskibra kan harus disiplin, harus gimana, nggak dilanjutin waktu itu, keluar ngapain, capek kata saya gitu. Jadi bosnya udah keluar dari dulu. Orangnya saya nyantai, nggak mau diatur-atur. Kecuali orang tua yang ngatur itu, orang tua juga nggak ngatur-ngatur gitu. Kalau harus disiplin betul-betul kan, kalau di Paskibra harus segala serba, gimana? Ada banyak aturan ya. Males kata saya. Keluarlah saya, nggak dilanjutin. Teman saya ada yang sampai itu juga di Paskibra, saya enggak Terus mau di mana kan? Kalau waktu zaman saya dulu, yang badannya tinggi itu enak, bisa dibawa di mana-mana, bisa ke bawah seperti pramuka ataupun olahraganya poli waktu itu, softball saya suka. Nah di olahraga lah saya suka waktu itu, softball, poli, ikut aktif. Cuman gitu, jadi kalau ya udah nggak mau, ditinggal aja. Mau turnamen juga malas, capek, udah tinggal. Jadi nggak serius sih di manapun sih, nggak serius. Jadi gimana ya, semau gue aja gitu. Pas dipilih karena mungkin badan saya tinggi waktu itu ya. Waktu zaman saya, teman-teman saya termasuk orang yang agak tinggi waktu itu ya, di sekolah kecil-kecil kan, kalau seangkatannya pendek-pendek, kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil pas tinggi ya ikut di sini ikut, tapi saya nggak mau diatur-atur. Di sekolah juga sama, jadi seenaknya aja gitu, nggak disiplin orangnya gitu. Iya Bu. Kemudian Ibu di SMK itu udah mulai ABG kan, udah mulai gadis gitu. Gadis zaman dulu gimana sih Bu pergaulannya? Kalau saya dibilangnya, kata teman-teman saya tomboy orangnya. Belum berkerudung ya, saya emang pada zaman itu jarang sekali yang berkerudung. Makanya jadi padahal di SEMEA itu khususnya di administrasi kebanyakan cewek. Cowoknya waktu itu cuma 6 orang satu kelas itu. Saya termasuk orang yang nggak feminim, jadi tomboy. Jadi gimana ya, jarang-jarang dangdan atau gimana, enggak. Jadi cuek aja orangnya, pakai baju cuek aja, nggak seperti teman-teman yang lain. Cewek kan agak-agak rapi, agak-agak feminim. Kalau saya enggak. Jadi gimana ya? Makanya teman-teman juga pada nggak nyangka saya bisa, katanya kok sekarang dangdan gitu. Kok sekarang bisa pakai rok gitu. Kalau dulu kan di rumah celana pendek, di rumah celana pendek, nggak pernah pakai rok. Makanya dari waktu kecil emang saya sih pakai celana pendek gitu. Tomboy lah ya pokoknya. Tomboy, iya. Jadi masa remaja belum naksir cowok tuh? Enggak, sampai keluar pun saya kayaknya takut. Jadi ada yang takut sama cowok? Enggak, bukan saya yang takut. Jadi cowoknya kalau ngedeketin kayaknya takut gitu, nggak mau, karena emang
Ya Tomboy. agak-agak gitu. Bahasa saya juga kan tidak seperti cewek seperti biasanya. Teman-teman cewek yang lainnya kan pada Garu malis ya. Kalau saya sih enggak. Cuek gitu. Jadi kayaknya nggak tahu, ada yang naksir juga nggak direspon gitu. Cuek gitu. Oke, siap. Ini seru banget, Mbak Raya. Tapi kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Ditinggalkan oleh ibunda tercinta membuat Ety terpukul. Bahkan, ia mengaku pernah tak fokus mengemban pendidikan hingga sakit-sakitan lantaran masih larut dalam suasana duka. Menurutnya, kala itu perlu setidaknya waktu beberapa tahun baginya untuk bisa merelakan kepergian sang ibunda tercinta. Setelah dirasa sudah bisa membiasakan diri tanpa seorang ibu di sisinya, Ety pun mulai menjajakkan diri, menilik usaha yang telah dijalankan kedua orang tuanya sejak lama. Di tengah-tengah perjalanan itu, hasrat Ety menjadi seorang pengusaha kembali menggebu-gebu. Sampai pada puncaknya, ia pun memutuskan untuk ikut terjun dalam dunia bisnis. Pada tahun 1999, Ety mulai dikenalkan dengan dunia politik lewat ajakan salah seorang temannya. Singkat cerita, ajakan itu ternyata berhasil mengantarkan dirinya menjadi sosok wakil rakyat seperti saat ini. Masih di Potret, mengurai cerita, membingkai asa dengan narasumber kita Ibu Ety Guspitawati Esos. Sekali lagi beliau merupakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai PDI Perjuangan. Kita lanjutkan nih, tadi kan baru sampai SMA nih Bu, kemudian Ibu lulus SEMEA itu kemana melanjutkan? Nah, waktu itu pas saya lulus SEMEA, saya daftar ke Unsil. Oke. Nggak bener tuh kuliah keluar, jadi nggak bener. Masuk dulu berarti ke Unsil? Sempet ke Unsil. Jurusan? Ekonomi waktu itu. Nah, karena saya suka ekonomi kayak gitu. Tapi sebentar, nggak sebulan, nggak apa. Jadi keluar lagi, nggak betah gitu. Terus dilanjutin ke lembaga pendidikan. Waktu itu ada Buana ya, lembaga pendidikan Buana yang 1 tahun. Masuklah di sana. Seperti bahasa Inggris, komputer, kayak gitu, lembaga-lembaga pendidikan yang ya D1 waktu itu. Nah, di sana masuklah lembaga pendidikan itu. Orang tua kecewa juga karena saya nggak masuk di perguruan tingginya, seperti kan daftarnya ke Unsil waktu itu, nggak dilanjutin karena nggak betah. Masuk ke lembaga pendidikan karena saya itu orangnya ya itu tadi nggak mau dibatasi ya. Cuman setahun di lembaga pendidikan udah keluar. Udah beres ya, udah beres, nggak dilanjutin. Waktu itu kan mama sudah nggak ada di kelas 1 SMA juga, mama kan meninggal. Jadi emang kehidupan agak beda kalau nggak ada. Walaupun sehari-hari pas mama saya ada juga emang tidak sama-sama. Cuman pas ditinggal kehidupan agak berbeda lah gitu. Ditinggal di usia yang masih sangat muda. Sangat muda. Kelas 1 SEMEA ya? Kelas 1 SEMEA waktu itu 91. Beratkah menjalani kehidupan? Ya, waktu itu. Terus emang saya orangnya gimana ya? Padahal pas mama ada juga, saya tuh jarang ketemu, jarang sama-sama. Tapi kalau ditinggal emang kerasa gitu. Makanya kehidupan agak tidak teratur waktu itu di pas SMA. Makanya kuliah juga saya di SMA juga pas kelas 2 saya nggak bener sekolah pas ditinggal mama. Nggak bener, jadi nggak disiplin, jadi amburadul lah pas kelas 2 SMA. Bolos sering, nggak sekolah, sakit-sakitan sering. Pas kelas 3 agak mulai itu lagi, agak mulai tertata lagi lah. Makanya saya nggak mau sih kuliah, dipaksa harus kuliah sama bapak waktu itu. Makanya masuk tapi keluar lagi, saya nggak mau kuliah, saya nggak mau kuliah waktu itu. Makanya masuklah ke lembaga pendidikan yang D1 1 tahun. Udah, saya nggak kuliah lagi waktu itu. Pas
masa-masa remaja saya dihabiskan waktu sama emang itu di rumah, kegiatan di rumah seperti melihat orang tua bikin kerudung, berbisnis. Oke, berarti belajar bisnisnya tuh bukan dari kuliahan tapi memang bukan melihat langsung dari orang ya, tua langsung, saat itu. Ya, karena langsung terjun Iya, gitu. betul. Di rumah kan keluarga dagang, konveksi ya bikinan kerudung. Kerudung sih waktu itu yang lagi in waktu itu kerudung. Lihat orang tua seperti gitu ya terjun gitu. Membantu Terjun bisnis orang tua akhirnya. Ya, akhirnya seperti itu. Dan kemudian bisa melanjutkan S1 di STIA itu kapan? Tahun kemarin pas udah di DPRD pas periode pertama. Gitu. Oke. Iya. Berarti ketika melanjutkan kuliah itu ketika sudah menjabat menjadi anggota DPRD. Waktu itu kan kalau menurut saya nggak penting, ngapain kata saya. Toh sudah punya bisnis yang sangat luar biasa kan. Iya, saya gitu. kan bisnis di bidang itu. Jadi kalau di keluarga kan jadi dididik anak-anaknya supaya bisa usaha gitu, buka usaha sendiri gitu. Kecil-kecilan juga gitu. Jadi ngapain kuliah? Iya. Waktu itu. Terus sudah punya perusahaan dan punya anak buah seperti yang diimpikan. Iya. Perjalanan menuju ke politik. Seorang pengusaha, wanita yang sangat luar biasa, tiba-tiba kepincut sama politik. Dari mana mulainya teh? Mulainya waktu itu tahun 99, tahun 98 sih. Tahun 99 pas ditawarin lah gitu. Saya sih nggak tertarik sebetulnya di politik, cuman ditawarin waktu itu. Terus saya itu mengagumi sosok Bu Mega. Itu aja, mengagumi sosok Bu Mega, seorang perempuan tangguh kata saya gitu. Bisa jadi presiden. Nggak ngelihat partainya apa waktu itu, cuman saya suka ke Bu Meganya. Wah hebat, dia itu berani terus ya mengagumi sosok Bu Mega aja. Tahun 98 waktu itu pas ada yang nawarin tahun 99 masuklah partai politik. Waktu itu saya masuk sebagai pengurus PAC waktu itu. Di PAC pas 2004 saya harus ikut dalam pemilu legislatif waktu itu 2004. Masih nomor urut. Waktu itu saya nomor urut 4 waktu 2004. Masuklah saya ikut karena nomor urut ya otomatis saya nomor urut 4 loh. Yang dapat kan nomor urut 1 karena betul. Nomor urut ya seperti itu. Iya. Jauh lah ya nomor urut 4 harus dapat berapa banyak suara gitu. Karena masih tertutup waktu itu sistem pemilu. Jadi saat itu belum bisa masuk, belum berhasil. Kemudian mencalonkan lagi di tahun 2009 dan kemudian alhamdulillah bisa menjadi anggota. Karena DPRD. waktu itu masih tertutup pas dicalonkan. Saya tuh dicalonkan sebetulnya udah nggak mau mendingan bisnis aja kata saya gitu. Nggak apa-apa saya terjun di politik tapi nggak mau nyalon kata saya. Udah bisnis aja. Tapi pas ditawarin harus nyalon lah waktu itu saya dicalonkan nomor urut 2. Masih tertutup waktu itu. Pas di tengah-tengah MK memutuskan suara terbanyak. Kalau pas masih tertutup saya nyantai aja, saya sosialisasi seitunya aja, jadi mengajak masyarakat untuk masuk PDI aja dulu. Pas waktu tengah-tengah MK memutuskan suara terbanyak, nah di sana mencoba untuk serius kata saya gitu, serius lah, karena suara terbanyak waktu itu, alhamdulillah suara terbanyak. Di 2009 di Dapil 2 waktu itu. Wanita yang tidak pernah serius seumur hidupnya akhirnya serius di 2009 ya, dan akhirnya bisa memperjuangkan pertama kali menginjakan kaki di gedung DPRD. Seperti apa rasanya Bu? Biasa aja kayaknya. Kalau saya sih
hal-hal itu dianggapnya seperti biasa. Oh, jadi gini, pas menginjakan kaki di gedung DPR, oh gini ya wakil rakyat, oh gini anggota dewan ya. Tapi di benak saya, oh saya itu harus amanah gitu, harus amanah. Masyarakat itu menyandarkan kehidupannya atau apa mungkin ke saya karena saya wakil rakyat waktu itu. Jadi saya sudah serius nih hidup. Harus sudah serius. Jadi jangan nyantai kayak kemarin-kemarin. Oh di politik berarti sekarang nih harus serius. Walaupun sebelumnya sih kalau jadi pengurus partai serius seperti biasa, tapi kan kalau mencalonkan di 2004 emang nggak serius, cuman waktu itu emang salah satunya memenuhi kuota perempuan ya, biasa begitu. Iya, kalau makanya malas kata saya capek gitu. Terus 2009 karena suara terbanyak ya agak serius. Setelah menginjakan kaki di gedung dewan, setelah ada pengumuman calon terpilih, oh saya harus sudah mulai menata hidup, harus lebih serius lagi kata saya gitu. Karena ini beban udah ada beban, tanggung jawab, amanah yang harus dipikul masyarakat, mungkin menyandarkan harapannya gitu ke wakilnya. Jadi mulailah serius di waktu itu 2009, dan waktu itu dari 45 dewan perempuannya cuma 3. Wow, luar biasa. Cuma 3 dari 45 orang yang terpilih. Dari Golkar 1, dari PDI 1, dari P3 1 waktu itu. Baru partai-partai besar ya yang bisa ada perwakilan perempuan saat itu. Iya, alhamdulillah. Ibu sendiri melihat perempuan di Kota Tasikmalaya seperti apa? Di Kota Tasikmalaya sih memang masih minim ya perempuan yang mau ikut terjun di politik. Karena kalau menurut kondisi di lapangan sih kalau saya lihat, pertama emang perempuan masih belum ada kemauan untuk terjun di politik. Terus kedua, mungkin kalau di politik itu harus ada izin suami, apalagi kalau ikut mencalonkan harus ada. Kalau belum bersuami harus izin keluarga, kalau udah bersuami harus ada izin suami. Dan harus ada kemauan dari diri perempuan itu sendiri. Kemampuan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan. Mampu enggak? Nanti kalau di politik, kalau setelah jadi ada 2 beban untuk perempuan. Kalau laki-laki mungkin mengurusi di politik aja. Kalau di rumah tangga ada perempuan, ada istrinya. Kalau perempuan apalagi seperti saya ibu rumah tangga harus 2 beban. Selain kita mengurusi masyarakat, juga mengurusi keluarga. Kita kan punya anak, punya keluarga yang harus diurusi, nggak bisa kita lepas. Tetap harus fokusnya dibagi 2. Nah mungkin di Kota Tasik khususnya ya masih minim perempuan yang ikut di politik karena seperti itu. Kemungkinan karena bebannya dianggapnya berat kalau masuk di politik. Karena harus bisa mengimbangi antara tugas keluarga dan tugas di politik. Ini makin seru pembicaraannya. Kita akan segera kembali, tetap di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Nama Ety Guspitawati sudah tercatat sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya selama 3 periode. Selama itu pula, Ety banyak belajar menjadi seorang wakil rakyat untuk mengemban banyak amanah dari masyarakat. Ia mengaku, karirnya di dunia politik ini akan terus berlanjut, menyerap dan memperjuangkan berbagai aspirasi serta kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Meski berat, karena juga harus mengurusi urusan rumah tangga, ia tak akan pernah menyerah. Ety akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.
Baraya Priangan masih dipotret, mengurai cerita, membingkai asa masih dengan Ibu Ety Guspitawati. Ibu, sudah 3 periode ada di gedung DPRD, mengemban amanah yang sangat luar biasa. Dipercaya masyarakat sampai 3 periode itu sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti apa rasanya, Bu, 3 periode? Ya, alhamdulillah masyarakat berarti makin percaya ke perempuan. Karena alhamdulillah dialami saya udah 3 kali. Tahun 2009 perempuannya 3. Tahun 2014 perempuannya 5. Yang tetap masih saya perempuannya masih tetap. Yang 2009 juga 3. Saya 2014 sampai 2019 3 dari Golkar, dari P3 2, dari PDI 1. Perempuannya yang bertahan cuman saya sendiri sampai sekarang. Wanita yang bertahan 3 periode nih, 15 tahun berarti ya. Hampir mau 15 tahun. Apa yang sudah Ibu kerjakan? Apa yang sudah Ibu realisasikan? Amanah apa yang sudah Ibu lakukan selama 15 tahun di DPRD? Ya, walaupun saya perempuan, tetap yang saya perjuangkan bukan hanya perempuan. Kalau sudah begini, walaupun misi pertama, tujuan saya pertama itu ingin mengangkat harkat derajat perempuan. Cuman tetap bukan hanya aspirasi perempuan yang diperjuangkan, semua masyarakat yang bisa saya perbuat untuk mereka ya diperbuat. Selama 3 periode itu seperti pemberdayaan. Pemberdayaan seperti pelatihan gitu. Karena kalau menurut saya sih satu keluarga bisa utuh kalau perekonomiannya bagus. Di samping suami yang mencari nafkah, kita sebagai perempuan juga kalau menurut saya sih wajib membantu perekonomian suami untuk mempertahankan rumah tangga, kayak keharmonisan rumah tangga. Karena utuhnya satu keluarga mau tidak mau salah satunya ya ekonomi. Ya itu harus didasari di ekonominya dulu. Ekonomi yang stabil membawa rumah tangga yang stabil ya. Iya, itu dulu. Jadi kita bisa membangun masyarakat kalau dari keluarga kecilnya sudah terbangun dengan baik, gitu. Baru kita bisa membangun masyarakat. Nah, yang saya terapkan ke masyarakat itu seperti itu. Apa perempuan ya harus mandiri, kata saya. Bu, kalau mandirinya perlu ilmu, perlu ya saya bantu gitu. Makanya program-program yang saya gelontorkan ke masyarakat, khususnya ke Dapil 2 ya pelatihan. Seperti rias pengantin lah, menjahit lah, bikin kue lah. Jadi itu nanti ilmu yang didapat bisa diterapkan nanti di keluarganya masing-masing. Itu untuk perempuan. Bisa membantu nanti perekonomian suami. Untuk pengentasan kemiskinan juga salah satunya seperti itu. Karena kategori miskin itu kan banyaknya beban yang terlalu berat. Itu kan salah satu cara untuk mengurangi beban keluarga ya, membantu perekonomian. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki pemberdayaan juga sama seperti dilatihlah mengemudi laki-laki. Jadi bisa yang nganggur-nganggur ya bisa menjadi kalau driver, udah gitu driver gitu. Ya seperti itu. Jadi banyak ke pemberdayaan. Di samping infrastruktur, pemberdayaan juga dijalankan gitu. Program itu digalakkan untuk masyarakat supaya berdaya lah gitu. Untuk 2024 rencananya nih seperti apa ya, seperti bola liar sekarang ini 2023 tuh udah mulai hangat dan panas gitu kan dunia politik. Ibu sendiri udah mulai melihat ada mau kemana gitu? Apakah mau di DPRD kota tetap gitu, atau mau ke provinsi atau mau ke RI gitu? Saya udah 3 periode emang di partai harus naik. Terus saya kalau mau mencalonkan harus ada izin dari DPP. Jadi nggak bisa mencalonkan begitu aja. Makanya kemarin saya bikin surat izin ke DPP,
Kalau DPP merekomendasikan saya untuk tetap mencalonkan di kota, ya saya mencalonkan di kota. Jadi saya nunggu surat tugas dari DPP aja. Karena kalau menurut itu saya emang harus sudah naik tingkat gitu. Nggak di kota, harus ke provinsi ataupun ke RI. Emang sih banyak tawaran, saya harus di DPR RI, harus di DPR provinsi. Tapi secara gimana ya, saya belum siap gitu. Karena masih banyak beban, masih banyak tugas-tugas yang belum selesai di kota. Jadi saya memilih masih tetap di kota aja dulu. Di kota Tasikmalaya. Di kota Tasik, di DPRD kota aja. Gitu. Walaupun rekomendasi dari DPP emang belum turun, saya ditugaskan harus di mana. Tetap saya nunggu rekomendasi dari DPP. Untuk PDI Perjuangan sendiri, untuk nanti kan ada 2 pemilihan nih, pemilihan legislatif dan juga eksekutif. Untuk Ibu sendiri melihatnya PDI Perjuangan sudah punya nama tidak untuk calon wali kota Tasikmalaya? Kalau di PDI Perjuangan terbuka sih. Siapa saja yang ingin mencalonkan wali kota, mangga silahkan terbuka. Dan kami pun banyak kader yang punya kader yang bagus gitu, kader yang berkualitas, kader yang bisa masuk lah di eksekutif, di PDI juga. Jadi PDI itu tidak kekurangan kader, baik di eksekutif maupun di legislatif. Tapi walaupun begitu, kita terbuka sih untuk berkoalisi dengan partai lain. Dengan partai. Kalau Ibu sendiri tidak tertarikkah menjadi wali kota perempuan gitu? Belum saatnya mungkin. Belum saatnya. Oke, Baraya Priangan, kita tunggu saatnya. Siapa tahu pertengahan 2023 Ibu berubah pikiran menjadi lebih serius untuk menjadi wali kota Tasikmalaya. Sudah banyak kan Bu yang pasang banner-banner mencalonkan diri atau secara tidak langsung menyebutkan mencalonkan diri menjadi wali kota Tasikmalaya, sudah mulai ramai. Mungkin kita tunggu, siapa tahu tiba-tiba besok lusa ada bannernya Ibu Ati Guspitawati calon wali kota Tasikmalaya. Tapi kalau partai sendiri memang perlakuannya terhadap perempuan seperti apa Bu? Sama ya? Tidak ada perbedaan. Perlakuan dari partai ke perempuan ataupun laki-laki sama. Bahkan karena ketua umum kita perempuan, jadi justru alhamdulillah sih banyak perlakuan khusus ke kita. Malah dimanjakan ke kaum ya? Perempuan, seperti gini, seperti nomor urut ya. Perempuan itu harus ada di nomor urut 1, 2, 3. Nggak satu, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tidak 1, 2, 3 tidak disimpan di bawah. Jadi perempuan ada perlakuan khusus sih dari partai. Cuman kalau hak-hak kita sama sih, nggak ada bedanya sama laki-laki kalau di partai. Kalau di DPRD sendiri, ketika sidang dan lain-lain, Ibu pernah merasakan saya sepertinya disepelekan atau seperti apa? Enggak, sama. Alhamdulillah di DPRD pun perlakuannya sama. Cuman itu aja, kalau untuk perempuan karena mungkin anggota DPRD perempuannya masih minim, kita itu memerlukan banyak anggaran untuk pemberdayaan perempuan, seperti ada bintek atau apapun, emang agak sulit, nggak ada anggaran khusus untuk itu. Jadi karena mungkin suara kita minoritas ya, karena 3, cuman 3 di DPRD ya. Kalau perlakuan seperti di alat kelengkapan atau apapun sama. Diperlakukan sama, nggak ada bedanya sih. Cuman itu aja, kalau kita ada seperti kegiatan-kegiatan perempuan, memang nggak ada anggaran khusus untuk itu. Ya agak susah gitu. Ini menjadi peluang nih
untuk Baraya Priangan yang mungkin berpikir nanti di 2024 untuk mencalonkan diri, perempuan-perempuan jangan takut. Ini salah satu contoh wanita yang sangat luar biasa, 3 periode di DPRD Kota Tasikmalaya. Jadi sebenarnya perempuan bisa ya, Bu? Semua perempuan bisa, bahkan mungkin ide-ide itu yang brilian itu banyak di perempuan sih. Selama ini mungkin mereka terpendam, tidak keluar. Makanya saya mengajak kepada semua kaum perempuan, marilah kita masuk di politik, jangan takut, hak kita sama kok. Dan kalau kita masuk di politik, kita pikirannya pasti terbuka lah. Terus untuk membantu perempuan-perempuan yang tidak berdaya juga, nanti suaranya kan kalau makin banyak legislatif di perempuan di legislatif, mungkin suara kita untuk akan makin didengar, gitu. Kalau selama ini kan perempuan masih belum mencapai 30% sih di parlemen, di legislatif sih, masih di bawah. Jadi ya banyak hak-hak perempuan yang belum bisa diangkat karena minimnya perempuan perwakilan di legislatif. Makanya jangan takut, ayo kita masuklah di politik gitu. Jangan takut perempuan didiskriminasi, enggak. Sama lah perlakuannya. Oke, karena kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Iya. Kalau Ibu sendiri, tadi kan disampaikan bahwa khawatiran perempuan masuk politik itu karena takut tidak bisa mengurus keluarga dan tidak waktunya tidak cukup tidak atau tidak bisa memanage waktu gitu. Kalau Ibu sendiri pernah ada komplain nggak dari suami ataupun dari anak-anak? Alhamdulillah enggak, karena udah dimanage sedemikian rupa supaya bisa membagi waktu antara keluarga dan di kesibukan politik. Seperti saya kan seperti dinas keluar atau ini tidak ada masalah dari keluarga. Jadi udah terbiasa mereka, dan sayanya juga udah dipersiapkan kalau saya ada tugas luar atau tugas yang menyita waktu, dipersiapkan sebelum saya pergi. Udah disiapkan dulu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan di keluarga. Jadi alhamdulillah keluarga tidak komplain. Sudah dikomunikasikan. Sudah dikomunikasikan, dan kekurangannya mungkin pasti banyak kekurangan, udah dikomunikasikan. Mohon maaf apabila mungkin di keluarga kurang karena dinas luar atau apa, sebelumnya saya manage dulu nih, harus ini. Jadi sudah dipersiapkan supaya tidak ada kekurangan apapun walaupun saya lagi di luar. Oke, siap. Jadi Ibu sebenarnya saya masih betah untuk berbincang, tapi kita dipisahkan oleh waktu. Sayang sekali, silahkan Ibu boleh menutup perjumpaan kita dengan closing statement untuk Baraya Priangan semua yang ada di rumah. Iya. Untuk para perempuan khususnya di Kota Tasik, marilah kita ikut di perhelatan politik supaya keinginan kita kaum perempuan, supaya kita bisa membantu perempuan yang lemah, yang tidak berdaya. Kalau seandainya perempuannya banyak di anggota legislatif di DPRD, mungkin suara-suara kita insya Allah didengar gitu atau dipermudah. Makanya saya menghimbau atau saya mengajak ke semua ibu-ibu, cobloslah atau pilihlah calon perempuan, calon anggota legislatif perempuan, supaya hak-hak kita yang belum ataupun hak-hak kita yang masih belum diperjuangkan bisa diperjuangkan. Kalau seandainya anggota legislatif perempuannya banyak, kan insya Allah perempuan berdaya dan kita bisa memperjuangkan hak-hak kita. Bukan berarti hak-hak kita belum bisa kita nikmati, hak-hak kita juga alhamdulillah sih sama, hak-hak kita sama laki-laki tidak ada bedanya. Cuman untuk memperjuangkan wanita-wanita yang atau perempuan-perempuan yang belum beruntung lah gitu. Makanya marilah kaum perempuan ikut di perhelatan
pileg nanti di 2024 jangan takut karena hak-hak kita sama di legislatif. Baik, terima Ya. kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Sehat selalu, salam untuk Amin. keluarga. Badai Pilihan semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irma Normalia, terima kasih. Potret mengurai cerita, membingkai asa.